Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat siang semua peserta yang sudah bergabung. Tentu saja di hari ini kita senang sekali berjumpa bersama dalam Sobat Kami Digitalks yang ke-27. Senang sekali rasanya Bapak Ibu, saya Cynthia Rina hadir membersamai Bapak Ibu semuanya. Tentu saja hari ini ada satu tema menarik yang bisa Bapak Ibu ikuti dan nanti Bapak Ibu juga bisa untuk bertanya langsung dengan narasumber yang kami hadirkan pada hari ini. Sebelum kita memulai rangkaian acara, saya mau menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono SOS MM, yang kali ini diwakili oleh Ibu Dewi Ciptaningrum selaku Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi Diskominfo Kota Yogyakarta. Selamat siang Ibu Dewi. Halo, selamat siang Mbak Cynthia. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik dan sehat. Bagaimana kabar Baik, Mbak Cynthia? Alhamdulillah tentu saja sehat dan bahagia bertemu dengan seluruh peserta yang ada di sini tentunya ya. Dan tentu saja selain ada Ibu Dewi, kami juga memperkenalkan narasumber kita yang hadir pada hari ini ada Mas Mahendra Birawa SE SHMSC. Selamat siang Mas Hendra. Selamat siang, Mbak. Manggilnya Mas Mahian, saya Mas nggak usah Mahen panjang ya. panjang. Siap, Mas Mahen, selamat siang, selamat bergabung tentu saya bersama Siang, dengan Mbak. teman-teman semua dalam Sobat Kami Digital ke-27. Alhamdulillah senang sekali kita semua hadir di sini dalam keadaan yang sehat, baik, dan juga luar biasa. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom pada kali ini, hari ini kita akan menentukan satu tema yang akan kita bahas, yakni Google Maps dan teknologi di balik perjalanan kita. Nantinya kita akan mendengarkan paparan dari Mas Mahen yang hadir pada kesempatan kali ini dan nantinya Bapak Ibu juga akan bisa berinteraksi dengan Mas Mahen selaku narasumber berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan pada kali ini. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Halo, selamat siang. Salam sejahtera bagi semua sobat kami yang sudah bergabung pada siang hari ini. Tidak terasa, sobat kami Digitalk sudah mencapai series yang ke-27. Eh, apa namanya? Untuk kali ini temanya terkait Google Maps, begitu ya? Karena memang tidak dipungkiri saat ini kehidupan kita banyak dibantu oleh Google Maps, begitu ya. Eh, Mau cari referensi makanan, mau mencari referensi tempat-tempat buat nongkrong, atau coworking space, atau mau mencari rute tercepat menuju kemana. Mungkin yang kita pertama kali belum sempat ke situ, mesti ucapan kita adalah bagi Sherlock dong, Sherlock itu biasanya kan sangat membantu eh, membuat apa ya istilahnya perjalanan kita rute tercepat. Kalau dulu mungkin ada perbedaan istilah ya. Kalau untuk orang Jawa Tengah, terutama Jogja Jawa Tengah dengan orang di luar Jogja dan Jawa Tengah itu biasanya kan cuman kiri kanan kiri kanan. Kalau untuk memberikan referensi rute itu biasanya gitu ya. Rute ke pasar ini, ke masjid ini atau ke kafe ini mana ya? Oh itu lurus kiri kanan kiri kanan. Nah sedangkan kalau dengan ketemu dengan orang Jawa Tengah atau Jogja terutama ya, pasti kan ke utara, ke timur, ke selatan. Nah, itu akan lebih ribet lagi tentunya. Nah, tapi semua itu sekarang sudah dimudahkan dengan Google Maps. Jadi saat untuk ada teman atau saudara atau kolega yang menanyakan terkait mau pergi ke kafe ini nih sebaiknya lewat mana ya? Nah, cukup kayak kita kasih Sherlock begitu ya sudah bisa sampai ke situ. Dan juga mungkin kalau kita sekarang mau itu nongkrong sama temen, jajan atau apa mesti kita mesti ngecek dulu Google reviewnya ya di Google Maps itu reviewnya ada berapa dan mungkin menu makanannya apa dan sebagainya sebelum akhirnya kita memutuskan untuk apakah ia mau mau berkunjung di situ atau tidak atau terkait mungkin yang weekend mau ke taman hiburan atau mau ke kebun binatang dan lain sebagainya juga
kita ngeceknya lewat situ. Tapi mungkin ini rekan-rekan semuanya ini masih penggunaannya mungkin masih sebatas itu saja. Siapa tahu nanti dengan ada tambahan ilmu dari Pak Mahen begitu, eh, kita akan lebih tahu lagi nih sebenarnya Google Maps ini apa manfaatnya tuh apalagi yang bisa kita explore, yang kita maksimalkan lagi untuk kebutuhan kita sehari-hari, bahkan untuk produktivitas kita gitu ya. Itu seperti apa? Nah, nanti harapannya sobat kami yang sudah mengikuti acara pada siang hari ini bisa jadi tambah tahu dan bisa upgrade ilmunya ya dengan tambahan materi dari Pak Mahen ini. Mungkin itu saja Mbak Cynthia, tidak berlama-lama lagi sepertinya sobat kami semua sudah ingin mendapatkan materi dari Pak Mahen. Mungkin itu, terima kasih sobat kami semuanya, pokoknya harus mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Begitu. Terima kasih. Sudah siap ya? Oke, Ya. siapkan pose terbaiknya. Kita hitung dalam hitungan satu, dua, tiga. Baik, mungkin kita kasih sign ya. Seperti ini mungkin. Nah, semuanya jangan lupa untuk membuka kameranya. Kita berfoto dengan sign seperti ini. Nah, jangan lupa berikan senyuman terbaiknya dalam hitungan satu, dua, tiga. Baik, kami cukupkan. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Dewi sudah memberikan arahan dan juga pengantar untuk hari ini. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tidak mengganggu jam istirahatnya dan di sesi ini jadi lebih bermanfaat lah. Sedikit mungkin di awal, saya pengen cerita gini, Pak. Jadi saya yakin kalau kita ini sudah kenal dengan Google Map ataupun teknologinya ini kan nggak sekali dua kali ya. Mesti seperti disampaikan tadi oleh Bu Dewi tadi cukup awam hampir di setiap apa namanya di setiap gadget ya, kita juga bisa menggunakan fitur Google Map ini. Tapi yang saya ingin coba sampaikan bahwa uh, di balik dari apa namanya di balik dari teknologi ini kita kita bisa mengeksplorasi banyak hal yang terkait dengan fitur di Google Maps. Nggak cuma Google Maps sih, sebenarnya Google punya banyak fitur, tapi kali ini kita akan ngomong soal Google Maps. Beberapa tahun yang lalu saya pernah diminta untuk menjadi salah satu tim di apa namanya ya instansi di Jogja. Kebetulan ini instansinya museum. Eh, saya sempat diskusi banyak dengan museum tersebut. Kemudian uh, saya menyampaikan alangkah lebih baiknya kalau misalnya di museum tersebut bisa dioptimalkan dengan fitur-fitur Google Map yang memudahkan bagi para pengunjung. Uh, Beberapa orang waktu itu masih sangat skeptis. Mereka menyampaikan, Google Map ini paling cuma dipakai buat orang-orang pesan ojol kan, paling cuma dipakai buat orang-orang Sherlock doang kan. Tapi di luar itu sebetulnya banyak sekali fitur-fitur yang memungkinkan untuk kita eksplorasi. Hari ini kita akan ngobrol mulai dari cara kerjanya gimana, kemudian ada rahasia atau tips bagaimana bisa optimalisasi untuk usaha-usaha rumahan, terus kemudian tips keamanan digitalnya, sehingga kita bisa tahu cara kita menyikapi teknologi ini secara cerdas seperti apa. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Disadar atau tidak, peta digital itu bukan cuma alat agar kita nggak nyasar saat jalan-jalan. Peta digital itu sudah jadi semacam urat nadi perekonomian daerah.
Kalau turis-turis itu mau makan warung nasi ramesnya Mbok Sum yang di Beringharjo itu, yang kalau masuk ke sana penuh dengan asap itu. Nah itu kalau nyarinya nggak bener, nggak pas, orang juga akan susah. Atau misalnya kita lagi gencar-gencarnya buka usaha, gimana caranya kita ngirim barang keluar, terus kemudian apa namanya menggunakan aplikasi ojek online, itu semua digerakkan oleh literasi spasial, yaitu kemampuan membaca dan memanfaatkan data lokasi. Itu yang kita manfaatkan saat ini. Nah, hari ini kita akan bongkar bagaimana teknologi pemetaan ini bisa betul-betul berdampak nyata bagi mobilitas dan ekonomi kita, khususnya kita yang ada di Jogja. Monggo, berikutnya. Oke. Saya nggak akan bacakan fiturnya apa saja, karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah cukup canggih untuk memahami itu. Tapi yang umum, fitur navigasi dan informasi real time ini, kita bisa mulai dari fitur-fitur dasar. Pertama, mulai ada rute multimoda. Rute multimoda ini multimode, ya. Mau naik mobil, motor, Trans Jogja, KRL, sampai jalan kaki, atau apa namanya, atau sepeda, itu petunjuk jalannya sangat spesifik. Kita bahkan kalau misalnya kita naik Trans Jogja itu kita bisa tahu jarak terdekat kita dengan halte Trans Jogja itu berapa, terus kemudian kalau kita transit seberapa. Kemudian ada fungsi yang lainnya, namanya live traffic dan live location sharing. Live traffic tentu saja membantu kita menghindari kemacetan dengan estimasi waktu tempuh yang akurat. Ya kita kadang-kadang pakai tuh, misalnya Mbak Cinta kira-kira sampai di TKP berapa? Aku 7 menit aja Mas. Meskipun ya kadang geser-geser dikit jadi 8 menit atau mungkin lebih cepat 6 menit, tapi dengan adanya live traffic itu akan membantu kita menghindari macet. Mbak, jangan lewat kalau mau ke Malioboro, jangan lewat depan stasiun Tugu, karena lagi jam segini lagi macet-macetnya, orang ngedrop ada kereta api. Terus kemudian ada juga live location sharing. Nah ini penting ini, karena untuk faktor keamanan, misalnya saat keluarga kita atau sedang dalam perjalanan, keluarga kita sedang dalam perjalanan malam, kita bisa pantau posisinya real time. Jadi yang punya anak, kamu nanti pulang kursus dijemput siapa? Aku dijemput sama temanku. Nanti jangan lupa ya, sharing live share locations ya. Nah ini hal-hal ini yang kemudian bisa kita manfaatkan dan gratis. Ya, kuotanya juga nggak habis banyak kok. Nah, tentunya pencarian tempat seperti ini, seperti kuliner, fasilitas publik, sampai ATM, pom bensin, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk aspek fitur navigasi dan informasi real time. Monggo, slide berikutnya. Ada teknologi di balik peta digital ini. Pertama, pertanyaan yang paling umum, kok Google Map bisa tahu sih jalan mana lagi macet? Kok bisa tahu nama toko yang baru di pinggir jalan? Nah, di balik. Jadi kalau behind the scene-nya, behind the teknologi, ada tiga teknologi utama yang mendukung. Pertama, GPS dan trilaterasi. Nah, ini bahasanya agak teknis, tapi sebetulnya ini adalah komunikasi antara HP kita dengan beberapa satelit di luar angkasa untuk menentukan koordinat spesifik. Jangan cemas, mulai dari sekarang fitur-fitur HP mulai dari yang harganya masih umum di bawah sejutaan pun, sekarang udah nggak ada HP di bawah sejuta ya, yang HP sejuta lah anggap itu sudah ada. Smartphone dengan spek paling minim itu sudah didukung, baik itu Android atau iOS, sudah didukung dengan kemampuan GPS dan trilaterasi. Terus yang kedua ada big data sensorik. Google mengumpulkan data pergerakan HP secara umum. Jadi nggak cuma misalnya
Mbak Cinta itu dan teman-teman ada di kawasan KM0. Nah, itu tuh dikumpulin semua sama Google tuh. Google itu mencoba mencari ini beneran nggak ya orang-orang ini di area tersebut itu benar-benar jalan atau memang stuck banget. Berapa hari lalu kita pernah lihat tuh di Merapi Uncover kalau kalau sampingnya Pakuan macetnya luar biasa. Itu kalau dilihat jalurnya merah semua. Nah itu karena Google mencoba menarik data. Nah melalui big data sensorik ini agar data-data dari apa namanya para pengguna itu bisa juga tercapture, terekam oleh sensor di Google Maps. Yang terakhir ada AI dan computer vision. Kamera street view yang merekam foto jalanan. Kalau street view, kalau teman-teman lihat itu ada yang 360 itu yang kalau kita bisa muter-muter itu namanya kamera street view. Kamera street view itu merekam foto jalanan. Dan kalau misalnya dilihat di bawah ada fitur kapan foto itu diambil. Misalnya foto street view itu diambil 3 bulan lalu atau 1 tahun lalu. Kita bisa tahu tuh berapa lama foto itu update dan jangan-jangan kalau udah kelamaan, misalnya tokonya udah ganti, ya kita bisa menduga-duga juga. Terus kemudian AI bisa mampu membaca nomor gedung, nomor toko atau pelang lalu lintas yang memang diperbarui otomatis by system. Jadi jangan cemas kalau misalnya tiba-tiba ada jalan yang jadi apa namanya, yang jadi satu arah, tidak usah cemas. Jadi karena apa namanya bisa jadi nanti dari Google itu mengarahkan secara otomatis Mbak semua. Jadi nggak mungkin kita diarahin ke apa ya gang yang tadinya itu satu arah dua arah terus kemudian jadi satu arah, nggak mungkin. Google sudah punya kemampuan untuk membaca pelang lalu lintas yang diperbarui secara otomatis di sistemnya mereka. Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Tadi ada fitur ketinggalan. Kalau teman-teman, Mbak Cinta dan teman-teman itu bisa melihat sekarang ada fitur baru namanya S-Map, ASK-MAP. Itu itu semacam AI yang dimiliki oleh Google agar kita tahu, misalnya nih Mbak Cinta mau makan nih sama mantannya. Oh, aku nggak mau mas cari tempat yang romantis, mas. Aku mau cari tempat yang ramai, yang banyak orangnya, yang asik, yang tongkrongannya. Oke, Mbak, kita ada nih Burjo murah meriah. Kalau bayar bisa sharing split bill, nggak usah ragu-ragu. Jadi mereka bahkan S-Map ini mampu menspesifikkan fitur-fitur atas kebutuhan pelanggan hanya melalui tadi itu S-Map tadi itu. Nah, kalau yang ini customer intent di mana Google Maps versus media sosial. Apa sih sebetulnya yang menjadi poin krusial di slide ini? Kenapa kita nggak bisa bandingin Google Maps itu sama dengan Instagram atau TikTok atau Facebook atau sosial media yang lain? Yang membedakan adalah kalau media sosial itu membentuk desire, keinginan. Ada algoritma yang diarahkan melalui hasrat penontonnya, hasrat pembacanya, hasrat pengikutnya, followernya. Terus kemudian ketika orang lagi scroll, wah ada foto makanan enak nih. Nah, kemudian kepikiran bahwa wah ini lucu ya, kapan-kapan kita beli sini. Nah, tapi kalau orang buka Google Map, seperti disampaikan oleh Bu Dewi tadi, orang udah tahu mereka tuh mau cari apa. Ada intent, ada intentions, ada niat yang lebih kuat. Misalnya, saya mau cari oleh-oleh batik sutra terdekat. Akan dicari tuh mana saja toko yang punya batik tenun terdekat misalnya. Dia kan akan mencari itu. Itu
yang dinamakan high commercial intent. Artinya mereka sudah orang yang buka Google Map itu udah tahu, mereka udah siap dompetnya, mereka udah siap beli kalau misalnya mereka mau beli produk, atau kalau misalnya kok tokonya ternyata dicari nggak ada, mereka bisa langsung cari, wah ini kayaknya di toko sebelah kayaknya lebih murah atau lebih lebih banyak pilihannya. Nah, hal-hal kayak gini yang sebetulnya menjadi bekal awal dan membedakan antara Google Maps dengan media sosial. Ini yang saat ini orang akan bilang, wah lebih 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 asik branding di IG, iya, lebih asik kalau kita yapping di mana di TikTok, iya, untuk beberapa algoritma tertentu. Tapi kalau kita nyari orang yang punya niatan, misalnya turis yang mau cari bakpia, bukan bakpia kukus, saya mau cari bakpia khas Jogja yang itu benar-benar dipanggang. Nah, itu fitur yang menurut saya itu cukup menarik dan bisa secara spesifik ditampilkan, kita carikan di map. Kembali lagi, kata kunci ada high commercial intent, siap beli. Monggo, slide berikutnya, Mbak. Ya, kemudian bagaimana caranya supaya Google ini bisa percaya sama toko kita? Kuncinya ada di NAP, name, address, and phone. Tiga kata kunci ini, tiga isyarat awal ini, NAP ini, menjadi algoritma dasar bagi Google untuk melakukan pengecekan silang di seluruh platform internet. Mau dia punya akun media sosial apa, mau dia punya LinkedIn, mau punya apa. Tapi kalau nama toko di Google Map, di spanduknya, di Instagram, di brosur beda-beda namanya. Misalnya yang satu namanya pakai Mbak Cinta, warung bakso Mbak Cinta. Terus kemudian yang satu lagi nulisnya kedai bakso Jeng Cinta. Meskipun tipis-tipis, atau misalnya mau pakai singkatan deh, misalnya warung bakso Mbak Cinta disingkat jadi WB apa tadi itu Mbak? WBMC. Nah, itu kalau disingkat-singkat itu Google akan kebingungan mencari dari sisi NAP tadi itu. Konsistensi sangat dibutuhkan dan itu akan mempengaruhi trust score-nya kita dari sisi profilnya kita. Kalau kebanyakan nama-nama yang disebar itu terlalu banyak alternatifnya, terlalu banyak opsinya, bisa jadi trust score di dalam platform Anda, dalam bisnis Anda akan drop. Anda akan sulit ditemukan kalau dengan kebanyakan fitur-fitur yang membuat konsumen bingung. Jadi kita bisa pastikan nama, alamat, nomor telepon dibuat sama persis di semua platform, lalu diklaim, diverifikasi my business-nya Google. Jadi kalau di situ kan kalau kita cari itu, kalau buka misalnya warung bakso Mbak Cinta, nah di situ ada tulisan claim this business. Kalau emang itu benar-benar punya Anda, diklaim aja. Maka Anda akan bisa isi seluruh data-data yang terkait dengan NAP tadi. Gitu. Monggo, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain yang tadi fitur di atas tadi saya sampaikan, ada tiga metrik yang dinilai melalui algoritma Google. Jadi gini, misalnya nih di satu area ada 3-5 toko kerajinan yang berdekatan. Misalnya kayak kita di Kasongan, di Bantul. Kenapa sih kok toko A yang muncul di urutan paling atas? Nah, ada 3 metrik yang dinilai oleh algoritma Google. Pertama, terkait dengan distance atau jarak. Seberapa dekat lokasi fisik toko Anda ke pencari. Ini organik dari sistem, otomatis akan mencari. Pasti melalui jarak. Yang kedua, relevansi. Seberapa cocok profil Anda dengan kata kunci. Misalnya tokonya sudah benar kerajinan gerabah asli Kasongan atau kerajinan gerabah khas Jogja. Isi deskripsi dan kategori toko yang sangat detail akan sangat mendukung
untuk relevansi ini. Jadi semakin Anda bisa menulis deskripsinya, semakin Anda bisa menulis detail bahwa ini toko apa, ini bangunan apa, ini gedung apa, isinya apa. Itu akan membuat keyword-keyword yang di Google pencarian Google tadi akan makin tersinkronisasi dan otomatis akan menguatkan relevansi terhadap pencarian Google. Yang ketiga adalah prominence atau reputasi ya. Bukan hanya banyak-banyakan follower, bukan hanya banyak-banyakan artis yang mampir di situ, tapi seberapa banyak ulasan bintang 5 dan interaksi pengunjung di profil Anda. Kalau misalnya nih ada yang nakal nih, misalnya dia beli, gimana caranya supaya dia beli dari orang supaya bintangnya 5 semua. Iya bagus, tapi Google akan tahu juga, dia akan bisa menilai seberapa sih interaksi organik yang muncul di profil lokasi kita. Makin banyak ulasan berkualitas, makin tinggi juga ranking yang ada di Google. Nah, ini pun juga akan ada beberapa isu yang nanti saya sampaikan di belakang, bukan hanya terkait dengan orang yang asal nyepam rating, wah tiba-tiba dia ngasih rating 1 lagi musim tuh. Beberapa teman yang ada di komunitas, baik di komunitas local guide maupun di komunitas tour guide itu juga sempat mengeluhkan nih, ada bapak-bapak yang senengnya nyepam di banyak lokasi. Nanti kita sebutin deh. Tapi isu itu akan kita tampilkan di belakang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau yang sekarang ada ini namanya O2O, dari online menuju offline. Ada sebetulnya ini tuh strategi lama ya. Gimana caranya membawa orang yang tadinya kenal secara online itu bisa dibawa untuk transaksi offline. Trik praktisnya dari online ke offline ini ada yang bisa kita langsung coba. Pertama, manfaatkan aja fitur Google Post dan Offer. Itu ada. Jadi di dalam Google My Business atau sekarang Google Business Profile itu ada fitur namanya Google Post dan Offer. Nah, di situ kita bisa bikin update, tunjukkan profil Maps ini untuk dapat diskon 10% di toko kerajinan kami kayak tadi. Nah, itu akan membuat orang untuk kemudian update terhadap penawaran-penawaran muncul. Google pun juga akan mendorong toko kita untuk muncul. Karena apa? Lawang ininya Google Post dan offernya banyak kok. Ini kan otomatis akan memperkaya tadi itu deskripsinya, detail informasinya, itu yang akan muncul di dalam keyword-keyword pencarian. Yang kedua, isi fitur tanya jawab. Jangan sampai orang yang tidak berkepentingan itu menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh konsumen Anda. Ini sering terjadi. Kalau Mbak Cinta tahu dan teman-teman tahu, beberapa waktu terakhir di Jogja banyak sekali scam mengatasnamakan hotel di Jogja. Nah, awalnya itu mereka itu nggak di-maintain dengan baik ya Google Business Profile-nya. Orang nanya ke situ, seolah-olah dia nulis di situ seperti untuk harga terbaru silakan hubungi nomor owner itu di nomor sekian. Itu yang kemudian membuat orang-orang jadi tertipu. Sering banget itu. Jadi akhirnya kalau untuk yang paling umum tuh udah booking hotel, ternyata pas hari H nggak muncul bookingannya. Nah itu kerap terjadi dan apa namanya kalau bisa disisipkan, disematkan tautan WhatsApp resminya agar pembeli atau konsumen yang mau datang nyampiri ke toko tersebut bisa langsung order gitu atau bisa langsung booking. Monggo kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, ini kalau untuk yang kaitannya dengan solusi bisnis rumahan atau apa ya, ya eh, solusi bisnis yang baru merintis, baru mulai. Banyak pelaku usaha rumahan yang tanya, kalau saya jualan dari rumah, alamat pribadi saya bakal ketahuan nggak sih? Jangan-jangan ntar jadi jadi apa namanya? Jadi ketahuan nih rumah saya, jadi saya nggak nyaman begini karena mungkin rumahnya dengan toko jadi satu. Tidak usah cemas. Google itu punya fitur service area bisnis. Alamat rumah persis rumahnya Bapak Ibu semua, Mbak semua bisa disembunyikan. Dan Google akan hanya menampilkan peta cakupan wilayah pengiriman barang Anda. Rumah aman, bisnis berjalan. Jadi nggak perlu cemas nanti akan diketahui. Wah, ini jangan-jangan nanti kalau tahu di sini mantannya Mbak Cinta tadi habis makan bakso tadi bisa stalking lokasinya warung warung baksonya Mbak Cinta yang baru nih. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan agar apa namanya agar orang bisa memanfaatkan fitur tadi itu service area bisnis. Dan tips kecil lainnya yang penting yaitu pentingnya ketika kita ngepin di titik pin itu di peta, taruhnya jangan kalau bikin jangan di belakang, jangan di belakang rumah atau di tengah rumah, tapi taruhlah di pintu gerbang terluar atau area drop off. Jadi sering banget ini kejadian yang cukup umum di beberapa di banyak tempat, di banyak pemilik usaha. Kurir dan pembeli itu nyasar ke gang yang di belakang, nyasar kemana ke jalan sebelah atau kebingungan ini ada di mana. Karena apa? Karena ngepinnya itu bukan di belakang, ngepinnya bukan di depan, tapi di belakang, di tengah-tengah rumah. Ya mungkin lagi gabut ya. Oh ini wifi-nya lagi kenceng nih di sini. Iya, wifi-nya kenceng, tapi orang taunya rumahnya lokasi tokonya kita ada di tengah-tengah atau di belakang rumah kita sehingga tidak teridentifikasi dengan baik untuk orang-orang yang ingin menghampiri lokasi kita. Meskipun nanti secara teknis itu bisa digeser juga ya, sehingga memudahkan orang untuk mengetahui titiknya pas di mana. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ya, ini ada namanya manajemen ulasan dan keamanan. Kita tahu lah, rating ini itu menjadi sesuatu yang sensitif, sesuatu yang beraset digital yang paling berharga buat. Karena kalau misalnya tadi itu kayak warung baksonya punya Mbak Cinta tadi itu, kira-kira kalau misalnya yang rating itu banyakkan orang dengan bintang 1, ya otomatis kan trust-nya akan jadi akan jadi lemah. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam manajemen ulasan itu keyword-keyword yang muncul di ulasan itu akan terus muncul di review utama. Misalnya ketika Anda beritahu ke pelanggan Anda, misalnya Anda jualan gudeg nih, kalau kasih review sebutin nama produk, misalnya gudegnya enak, kreceknya mantep. Wah, tadi itu ada yang mau beli Indomie itu. Nah, misalnya Indominya nyemek. Nah, misalnya, jadi sebutkan banyak banyak produk yang Anda miliki. Kata kunci ini akan dibaca oleh AI Google dan kemudian akan menguatkan fitur ulasan Anda. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang iseng nih, karena kan zaman sekarang itu udah gak model ya, ngirimin santet. Nah, santetnya santet digital nih. Yang sering kita alami adalah sebuah toko itu kena review bombing atau dapat ulasan bintang 1 fiktif dari kompetitor yang nakal. Terus bagaimana caranya? Jangan emosi di kolom komentar. Ada namanya fitur flag as inappropriate. Jadi ini kalau Anda sudah klaim bisnis Anda, terus kemudian ada logo bendera kecil itu flag as inappropriate, itu akan memudahkan Anda di klik itu akan mendeteksi pola IP address di mana
ulasan itu dibikin. Dan ini otomatis akan bisa diajukan ke Google untuk menghapus review-review yang nakal tersebut. Jadi jangan cemas, jangan terus kemudian gara-gara waduh bintang 1 ku banyak banget. Kalau memang Anda memang punya produk unggulan yang certified, yang terakreditasi, yang mungkin sudah sertifikasi halal atau secara higienis sudah sertifikasi, jangan langsung emosi, jangan juga terus kemudian langsung wah ini dihapus aja Google Drive. Jangan. Kita punya fitur namanya flag as inappropriate. Begitu. Monggo dilanjut slide berikutnya, Mbak. Nah, ini ada yang namanya sekarang ini yang tadi saya sampaikan, scam dan hijacking profile. Kita masuk ke aspek keamanan digital yang saat ini marak terjadi. Ada 2 modus scam yang paling sering terjadi menyasar UMKM. Pertama, profilnya dibajak. Penipu itu atau orang yang penjahatnya ini mengajukan edit lokasi atau telepon di lokasi maps Anda. Kalau Bapak Ibu ngeh ya, menyadari ya, Pasar Beringharjo itu pernah dipindah ke salah satu lokasi toko, yang lokasi tokonya itu cuman saya lupa jualan aksesoris atau jualan apa. Terus kemudian ketika lokasinya diedit, nomor teleponnya segala macam otomatis dihack sama si pemilik si orang yang penipu itu. Nah, kemudian untungnya oleh komunitas, oleh teman-teman pegiat di local guide ini kemudian dibantu membuat laporan ke Google Maps untuk memindah bahwa ini salah, dan akhirnya karena ini bareng-bareng dilaporinnya, ya otomatis lokasinya Pasar Beringharjo kembali ke tempat semula seperti yang kita miliki saat ini ada di Google Maps. Kalau Anda nggak teliti memantau email, nomor telepon, nomor telepon tokonya yang ada di Maps, terus kemudian diganti jadi WA penipu, hasilnya nanti bisa seperti yang tadi hotel tadi. Calon konsumen kita ujuk-ujuk bisa transfer atau tiba-tiba bisa transfer uangnya ke penipu yang sudah mengatasnamakan akun resmi tadi atau nomor resmi dari profil kita. Terus yang kedua, ada juga telepon verifikasi berbayar. Penipu ini menelepon mengaku tim resmi Google dan minta uang sekian rupiah lah. Misalnya kayak ada yang minta uang 1 juta atau 500.000 agar lokasi toko tidak dihapus. Padahal tidak pernah mungkin ada tim resmi Google sampai nelpon ke pemilik toko. Kalaupun toko tersebut, gedung tersebut, lokasi tersebut melakukan pelanggaran, biasanya itu notifikasi awal selalu dikirimkan lewat email yang tercantum, yang pertama kali tempat membuatkan lokasi tersebut. Jadi hukum utamanya, Google profil bisnis itu 100% gratis. Jangan pernah bayar dan jangan pernah berikan kode OTP untuk verifikasi ke siapapun. Ya tadi kekhawatiran tadi yang memungkinkan kita akhirnya malah menimbulkan potensi baru scamming segala macam yang akhirnya ya kita nggak tahu, bisa jadi kalau udah dihack, orang bisa dengan leluasanya ngambil profil bisnis kita. Lanjut, Mbak. Nah, ini ada bagusnya ada teman-teman di komunitas atau teman-teman yang freelancer atau teman-teman yang tergabung dalam Google Product Expert. Nah, kalau profil bisnis kita ini terlanjur dibajak atau disuspend oleh sistem, harus minta tolong ke siapa sih kita? Jawabannya ke Google Product Expert. Di Google yang namanya Google PE ini, Product Expert ini adalah pakar independen terverifikasi resmi oleh Google yang bertugas membantu pengguna
di forum bantuan komunitas resmi. Mereka akan membantu teman-teman yang punya lokasi ini agar kalau misalnya dibajak, kalau misalnya tersuspend atau ada masalah lainnya bisa dibantu oleh Google Product Expert. Memang tidak instan, butuh proses. Misalnya ketika bisnis Anda mengalami penangguhan atau suspend atau pembajakan yang cukup rumit karena WA-nya sudah dihack, emailnya sudah diganti segala macam. Anda bisa, teman-teman, bisa berkonsultasi secara gratis di forum komunitas tersebut dan kemudian eskalasi masalahnya langsung diatasi oleh tim internal Google. Jadi jangan cemas kalau misalnya, wah nanti hilang nih, padahal reviewnya sudah ribuan, bintangnya sudah 4,8, tiba-tiba kita lengah, ada mantan karyawan atau orang yang kita anggap percaya kemudian ngehack email kita dan kemudian ini diambil, memungkinkan sekali. Saya sering banget mengedukasi, memberikan informasi ke banyak lokasi objek wisata untuk kemudian jangan lupa cantumkan data-data yang resmi. Kalau perlu ada izinnya, kalau perlu ada KTP-nya, kalau perlu memang ini ada akte notarisnya, misalnya perusahaan perseorangan didaftarin aja ke Google. Nanti Google akan tahu kok, oh ini emang punyanya Ibu Cinta, ini punyanya Pak Budi, punyanya Pak siapa. Ini yang membuat kita akan lebih nyaman ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Monggo, berikutnya, Mbak. Nah, kalau di Jogja, sebetulnya kita punya komunitas. Namanya Yogyakarta Local Guide. Selain produk expert yang disebutkan tadi, di Jogja itu kita beruntung loh, punya komunitas namanya Yogyakarta Local Guide. Komunitas sukarelawan ini sudah aktif sejak 2018 untuk memastikan data-data diri kita tetap akurat dan rajin mengadakan edukasi pemanfaatan teknologi pemetaan digital baik itu untuk UMKM maupun masyarakat luas. Di kesempatan yang lalu di beberapa event YLG ini hadir juga di Inakref yang dilaksanakan pada waktu, dan baru beberapa hari lalu tampil juga di event kulinaria di UGM untuk menyajikan, mengedukasi sebetulnya Google Map itu bisa diapain, proteksinya apa. Ya, saya sendiri tergabung di dalam komunitas YLG. Kalau di sini fotonya YLG tapi belakangnya Golden Gate itu karena salah satu teman kita namanya Mbak Heni. Mbak Heni itu kebetulan adalah salah satu langganan untuk ke Google Live Connect. Jadi setiap tahun sekali Google ini memanggil semua aktivis-aktivisnya, termasuk aktivis Google Map ini, untuk berkumpul seluruh dunia di tempat-tempat yang ditentukan Google. Salah satunya di tahun 2021 kalau salah, ini di San Francisco. Beliau berkesempatan untuk dipanggil ke sana. Tetap kita semangat, tetap diberi semangat teman-teman dari YLG ini agar mereka tetap bisa membantu kita untuk kebutuhan edukasi terkait Google Map. Oke, monggo lanjut slide berikutnya, Mbak. Kalau tadi kita udah ngomong fiturnya, sebetulnya pemanfaatan nyatanya ini sebelum kita masuk ke tanya jawabnya, kita ini sebetulnya punya banyak fitur, punya banyak implementasi konkret yang bisa kita aplikasikan di masyarakat. Secara gambaran besar, peta digital ini yang kita pakai saat ini berdampak langsung, misalnya ke aspek pariwisata, ke pemberdayaan UMKM, atau bahkan kelainan darurat. Pasti kalau pariwisata, wisatawan atau warga sekitar bisa lebih mudah menjelajahi destinasi heritage hingga kuliner yang tadi itu, kayak misalnya Mbok Sum tadi yang di pojokan Beringharjo, ya mungkin jarang orang tahu tapi ternyata jadi salah satu hits untuk wisatawan, atau mungkin beberapa hidden gem yang ada di pelosok-pelosok yang mungkin kita jarang tahu, kayak Dawet Sambel di mana di
Kulon Progo. Terus kemudian pemberdayaan UMKM pastilah menaikkan kelas usaha lokal agar terhubung ke pasar global. Ini menjadi salah satu advantage atau benefit ketika bisnis ini bisa dikonekin ke Google Business Profile. Yang terakhir, ada juga layanan darurat yang membantu ambulans, pemadam kebakaran, tim medis sampai ke titik lokasi itu lebih cepat. Beberapa teman saya yang menjadi tenaga medis, tenaga layanan rescue ya, itu sudah tahu caranya untuk mengoptimalkan agar nggak melulu ke atau kesasar ke jalan yang kecil atau biasanya mereka udah tahu jalan-jalan mana saja sehingga ketika rescue atau emergency ini mobile jalan mereka bisa langsung memahami mana saja lokasinya di mana dan mana saja rute yang lebih mudah dicapai melalui fitur ini. Begitu karena ini sudah di slide ke 14. Nah, ini slide 15 mungkin nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab Mbak Cinta agar kita bisa juga diskusinya lebih interaktif. Jadi terima kasih untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua, teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan sharing yang saya sampaikan ini kita bisa memanfaatkan Google Web dengan lebih bijak, dengan lebih aman, juga optimal untuk mendukung produktivitas. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk sesi diskusi dan tanya Iya, jawab. Terima kasih. baik, terima kasih. Boleh kasih reactionnya, Bapak Ibu Sobat kami, untuk pemaparan yang disampaikan oleh Mas Mahen, luar biasa. Jadi kita ada sedikit gambaran nih ya Mas Mahen, bahwasanya Google Maps yang Ya, kita gunakan setiap harinya bahkan gitu ya, untuk mencari mungkin beberapa referensi. Tadi yang sudah disampaikan adalah kalau di Jogja kan biasanya digunakan kita sebagai wisatawan gitu ya, untuk mencari tempat wisata, lalu mau lihat nih kira-kira kondisi lalu lintasnya tuh kayak gimana. Kalau misalnya pergi-pergi, misalnya saya ya, kalau mau pergi ke arah Magelang kayak gitu, kira-kira di sore hari ini di area Pakuwon itu hijau atau merah? Nah, kayak gitu kan. Kadang kita suka melihat gitu Google Maps-nya ini nih. Oh, kalau merah mungkin kita hold dulu kali ya, nunggu momen mungkin 1-2 jam lagi agar nantinya mungkin paling enggak tuh biru hijau ya biasanya kalau misalnya jalurnya isi. itu lancar gitu ya. Itu kalau enggak, kalau kuning kan biasanya masih agak-agak sedikit padat gitu ya. Kalau merah wah nanti dulu deh kayak gitu. Ternyata itu juga memberikan manfaat bagi kita semua, bahwasanya ini ternyata sangat penting ya untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tadi manfaatnya ke pariwisata, pemberdayaan UMKM seperti itu, dan Ya, penanganan darurat yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mahen. Nah, ya, ini mungkin kita ada di sesi tanya jawab, jadi eh karena kita nanti akan ada hadiah seperti itu ya Mas Mahen ya. Nanti Mas Mahen juga bisa bertanya dengan teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ada 204 Mas. dua wah ratus banyak empat sekali yang nih. sudah bergabung di sini. Nanti Mas Mahen boleh memberikan 2 pertanyaan dan Mas Mahen bisa pilih seperti itu. Nanti yang 2 ini akan ada tanya sesi tanya jawab. Boleh untuk teman-teman bisa menyalakan videonya kalau mau bertanya dengan Mas Mahen silakan, atau berada di kolom chatting yang ada di Zoom ini sendiri gitu. Jadi nanti akan ada reward dari Mas Mahen 2 gitu kan. Nanti yang 2 ini dari teman-teman sobat kami yang memantau juga lewat kolom chat ataupun yang langsung bergabung melalui mungkin kameranya dinyalakan langsung tanya ke Mas Mahen seperti itu. Mungkin kita lihat dulu di kolom chat ya Mas ya. Sebelum nanti Mas Mahen Ya, kira-kira pengen tanya apa sih gitu. Boleh ya, silakan ya, nanti ya, sambil dipersiapkan gitu ya. Oke, ini ya, ada yang ya, tanya Mas Mahen, ya. ada trik tip tercepat tidak biar banyak yang mampir ke GMB kita? Bisa tinggalkan jejak dengan bintang 5 atau ulasan-ulasan tempat usaha kita seperti itu. Tips trik tercepat gitu ya biar mungkin bisa mengakses tempat tersebut gitu ya Mas Mahin ya. Ya, ya, Oke, ya, mau ya. dibacakan lagi selanjutnya?
Atau saya jawab dulu Mbak ya. Boleh, boleh jawab dulu. Ini dari Bapak Puji Santoso, Pulewulung, seperti itu. Silakan, Oke. Mas Mahen. Tips yang paling Pak Puji, terima kasih pertanyaannya. Kalau tipsnya itu sebetulnya simpel Pak. Bapak lengkapi dulu, yakinkan dulu nama, alamat, dan telepon itu benar-benar sudah terintegrasi dan benar-benar sudah cocok semua. Sekarang ada juga kita bisa naruh link Instagram, link TikTok ke dalam Google Map. Kita memungkinkan untuk kemudian integrasi dari sosial media dengan platform Google Maps ini makin memudahkan orang agar mencari fitur pencarian ini menjadi lebih komprehensif dan otomatis akan memudahkan orang dalam mencari toko kita. Terus yang kedua, tadi itu trias utamanya, jadi metrik utamanya. Jaraknya berapa? Kalau misalnya memang jauh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang pasti kan kalau orang nyari ya Bapak Ibu ya, itu uh, uh, itu kalau orang nyari ya, biasanya kan dia nyari di area sekitarnya. Kalau dia nyari, nggak mungkin dia nyari misalnya kita mau cari makan di daerah Jalan Kaliurang Atas, itu kita nggak mungkin titiknya kita cari dari Malioboro. Pasti titiknya kita geser dulu tuh ke atas tuh. Nah, dari situ kita cari search di area. Nah, dari situ jarak menjadi salah satu kelebihan kita. Pentingnya menaruh titik pinpoint yang dekat dengan jalan adalah memudahkan Google untuk memberikan alternatif rute, aksesibilitas rute yang paling dekat dengan uh, dengan rute tercepatnya. Yang kedua, keywordnya Pak Pujo. Keyword kata kunci itu kalau misalnya apa namanya kalau misalnya kita mau ngasih kata kunci, cari yang paling relevan. Misalnya Bapak jualan apa ya? Jualan alat rumah tangga. Pastikan alat-alat rumah tangganya ya disebutin aja. Wah, di sini lengkap nih. Ada embernya, ada pancinya, ada kursinya, ada mejanya. Itu yang membuat profil kita ini menjadi cocok dengan pencarian si konsumen. Yang terakhir, tentu saja, jangan lupa, jangan segan-segan untuk menyampaikan. Mbak, Mas, Pak, Bu, tolong dong beri ulasan kami. Nah, kalau Bapak Ibu punya karyawan, punya staff, punya orang yang membantu di toko, itu jangan ragu-ragu suka untuk bilang, tolong bantu ya review di Google, mau jelek, mau bagus. Ketika kita udah balas, itu akan menjadi salah satu rating untuk trust score di Google. Begitu, kurang lebih begitu Mbak Cinta penjelasannya. Iya, tapi kadang-kadang juga ada beberapa mungkin kalau di Jogja itu adalah yang mempengaruhi tempat-tempat makan yang baru gitu kan ya. Kadang dari Ya, pemilik usaha tidak segan untuk boleh ulasan di Google, nanti kami akan memberikan diskon misalnya seperti itu atau potongan harga. ya, ya, Itu kan ya. juga kadang suka seperti itu ya Pak ya. Ya, itu sih itu gimmick sih Mbak. Menurut saya sih hal-hal saja dan Google tidak melarang itu selama nggak terus kemudian kalau mau dapat diskon harus bintang 5. Buat saya Iya ya. itu 50-50 ya, Oh, 50-50 oke. ya. Iya, iya kalau mie ayamnya enak harus kasih Hmm. bintang 5. Tapi kalau mie ayamnya nggak enak kan susah juga ngasih. Kayak pilihan mie ayam kan juga banyak gitu loh Mbak, di Jogja. Oke. Begitu, Mbak. Nah, mungkin salah Oke. satu strategi gimmick-gimmick itu juga sering kali digunakan gitu ya untuk para pemilik usaha Betul, ataupun pemilik mungkin tempat wisata yang baru gitu ya. Terutama kalau di Jogja kan lumayan banyak kayak gitu ya. Butuh atensi lebih dari betul. masyarakat yang bisa mengakses ke tempat tersebut atau ke tujuannya seperti itu. Lagi nih ya Pak. Oke, Dari Oda, mungkin Kak Oda ya. Selamat siang, Bapak izin bertanya, bagaimanakah jika sebuah bisnis harus mengubah nomor telepon ataupun alamat karena pindah ya, lokasi? Dan seberapa ya, besar dampak perubahan terhadap penurunan trust score algoritma Google dan cara pemulihannya? Nah, selain itu, algoritma Google ini kan sangat bergantung juga pada crawling data dari berbagai sumber di internet. Bagaimanakah nasib UMKM di daerah yang minim jejak
digital atau media sosialnya pasif? Apakah integritas data ini secara tidak langsung justru menciptakan diskriminasi algoritma yang membunuh bisnis kecil yang sedikit gagap digital? Gitu, Mas Mahen. Monggo coba. Agak berat Oke, ya. oke. Ya, ya. Oke. Ya, gimana? Kalau kalau yang pertama karena bukan kalau bukan yang pertama bukan opini ya. Yang pertama Hmm. ini kan masalahnya adalah penurunan trust score ya. Hmm. Kalau mengubah nomor telepon dan alamat yang harus pindah, biasanya itu fitur selama GMB-nya atau Google My Business-nya itu, Google Business Profile-nya sudah tercatat sejak di lama di lokasi yang sebelumnya, itu ketika pindah sebetulnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Apalagi kalau misalnya ditaruh di mana? Ditaruh di pinggir jalan yang memang aksesnya bagus sekali. Nah, itu akan memudahkan. Tidak pemulihannya butuh waktu karena memang kan kita harus mengedukasi ke konsumen kita. Oleh karena itu, akan lebih baik juga proses pemindahan ini juga kita bisa sosialisasikan di platform sosial media kita yang lainnya, misalnya di IG atau di TikTok atau di Facebook. Terus yang kedua, betul, uh, algoritma Google itu pada crawling data. Iya betul. Memang memang ini yang kita sedang hadapi di komunitas. Bagaimana kemudian komunitas-komunitas lokal guide di daerah ini justru bisa memberikan kontribusi bagi para UMKM. Seharusnya komunitas-komunitas ini bisa mengencourage masyarakat, bisa mengencourage para pelanggan untuk kemudian sama-sama mengapa namanya menyebarkan informasi terkait dengan Google Business Profile di area tersebut. Saya pernah kira-kira 3 tahun lalu di salah satu wilayah Aceh Selatan, Aceh Aceh Barat Selatan itu kita edukasi. Ada komunitas local guide-nya. Kebetulan saya sedang ada di sana. Terus kemudian kita ketemu dengan beberapa teman komunitas. Kotanya nggak besar. Mungkin kalau dibandingkan dengan apa namanya kota Bantul, mungkin cuman separohnya atau sepertiganya. Tapi karena di situ di pinggir pantai itu banyak sekali kafe baru segala macam. Itu kemudian kita encourage agar volunteer local guide-nya itu kemudian bisa rajin deh. Yuk diajak yuk komunitas para ininya kita saling review, saling memberikan ulasan positif agar jejak digitalnya itu bisa mampu dikembangkan. Termasuk menggandeng dengan media-media lokal yang memang butuh effort. Tapi gerakan ini harus dimulai berbasis dengan kekuatan masyarakat atau berbasis komunal di komunitas. Kurang lebih begitu, Mbak. Kalau ini dari pengalaman yang sudah saya lakukan sejak beberapa tahun terakhir, Mbak. Mau. Mhm. Baik, seperti itu Kak Oda. Semoga terjawab nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan lebih, mungkin di lain kesempatan kalau ada materi yang berkaitan dengan hal ini lagi, kita bisa join lagi seperti itu. Mas Mahin, mohon maaf, ini agak sedikit banyak ya untuk pertanyaannya. Oke, Iya, Mbak. menarik Iya, karena ini tiap hari kita pakai, terus problemnya juga ada beberapa yang memang bagaimana untuk pemulihannya ketika misalnya dalam tempat tersebut atau yang memang memiliki usaha termasuk UMKM memiliki bintang yang cukup rendah seperti itu kan juga bisa dinilai juga dari kita juga ini beneran enak atau emang cuma gimmick-gimmick atau emang beneran reviewnya jelek atau seperti apa. Dari masyarakat kan juga bisa banyak interaksi di situ, termasuk dalam rating yang ada iya, di Google Maps itu sendiri ya, Mas Mahen ya. iya, Baik, iya, ini iya, iya, ada lagi terkait iya. dengan materi hari ini ada dari Kak Ukti. Di era kompetisi Oke. digital saat ini banyak pelaku bisnis yang melakukan keyword stuffing atau manipulasi nama toko di Google Maps dengan Mm-mm. menyisipkan kata kunci produk demi mendongkrak peringkat pencarian. Sejauh mana sistem cross-check data Google ini benar-benar efektif memberikan
saya memberantas praktik curang ini atau justru algoritma Google yang masih gampang dibodohi seperti itu. Mengenai akurasi PIN geokode, kesalahan peletakan PIN terbukti menurunkan trust score algoritma. Namun seringkali akurasi GPS, seluler pengguna atau peta dasar Google sendiri masih melesat di wilayah tertentu. Bagaimanakah langkah preventif yang paling valid jika masalah penurunan traffic atau error ini justru murni berasal dari sistem Google itu sendiri, bukan dari pemilik bisnisnya, seperti itu, Mas Mahen? Ya, oke. Ini kalau mau dibahas semua bisa ini, Mbak. Satu materi Satu ini, materi Mbak. ya. Hmm. Satu sesi kuliah nih, Mbak. Jadi Mm-mm. kalau sesi kuliahnya 3 SKS satu satu jampel sendiri nih, Mbak. Ketemu Ini ya. bisa Tapi 3 sampai SKS ya. tapi gini, saya coba jawab. Hmm. Keyword stuffing ini kan nggak cuma terjadi di Google Maps. Di seluruh even di seluruh platform social media, keyword stuffing ini menjadi gimmick, menjadi hook bagi branding produk untuk kemudian bisa upscaling pencarian baik itu di social media maupun di internet. Faktanya cross check ini juga akan divalidasi oleh Google. Nggak mungkin Google terus kemudian hanya berdasarkan nama langsung apa namanya Mbak ya, langsung kemudian percaya dan wah ini yang valid ini. Enggak. Ya bakpia kukus ya banyak gitu loh. Hmm. Bakpia yang asli ya banyak. Tapi kan kalau kita nulis bakpia asli Jogja, belum tentu dia itu kemudian mendapatkan trust score yang paling tinggi. Kembali lagi bahwa algoritma dasar tadi yang terkait dengan apa namanya, terkait dengan name, address, phone itu, terus kemudian apa tadi yang saya sampaikan, Google seberapa jauh kita bisa memberikan Google post dan offer, dan kemudian seberapa aktif di tanya jawab, itu akan sangat mendukung. Itu akan sangat mendukung. Jadi kalau kalau mau dibodoh nggak dibodoh juga, Mbak. Ya, mereka tahu kok mana yang bisa di keyword stuffing atau di insertion seperti itu dan mana yang memang memungkinkan untuk kemudian diberikan penjelasan lebih detail deskripsinya. Terus Hmm. kemudian kaitannya sama PIN geocode ya. Tidak semua HP cukup canggih mengenali uh, PIN geocode. Tapi ini ya, berdasarkan pengalaman saya, kalau Bapak Ibu itu melipir atau mepet ke jalan, itu faktor faktor validasinya biasanya akan lebih akurat. Pengalaman ini berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman yang pernah coba. Jangan mepet ke warung sebelah, gedung sebelah, hotel sebelah, enggak, mepet ke jalan aja, tag di situ. Nanti dia akan nyari tuh. Oh, ini dekat dengan jalan misalnya Jalan Malioboro nomor 87. Oh, ini dekat dengan Jalan Kaliurang KM7 nomor 77. Dia akan nyari tuh di situ. Nah, itulah yang kemudian apa namanya kita memang nggak bisa andalkan 100%. Tidak semua apa namanya HP punya fitur yang dia konektivitas satelitnya bisa lebih bisa lebih akurat. Tapi paling tidak dengan tips-tips sederhana tadi memudahkan orang untuk mendapatkan pin geocode yang paling mendekati. Kalau saya bilang akurat karena saya nggak tahu juga di backend-nya Google itu seperti apa. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman kurang lebih itu yang sering terjadi. Begitu Mbak Hmm. Cinta. Baik, seperti itu untuk Kak Upi atas jawabannya yang sudah diberikan oleh Mas Mahen. Tapi ada beberapa yang bertanya nih ya, mungkin saya agak sedikit rangkum Ya, berkaitan dengan mungkin red di Google Maps seperti itu ya, atau bintang Google Maps ini dari Kak Airani Z dan juga dari Kak Ana. Mungkin saya akan bacakan eh, dua kali ya, Mas Mahen ya. Karena ya, seru ini untuk ya, materi yang disampaikan gitu. Dari Kak Airani, ini bintang Google Maps saya sudah bintang 4. Tapi sekarang hilang ya. bintangnya sejak di 2024. Saya pointing Israel dengan nama Palestina seperti itu. Bagaimana cara mengembalikannya? Nah, terus mungkin dari pandangan Mas Mahen nih ya, pandangan Mas Mahen terhadap banyaknya review
spam bintang 1 pada suatu lokasi usaha, bagaimana sebaiknya business owner menghadapi serangan spam tersebut? Gitu, Mas Main. Oke, oke. Yang tadi tuh, yang pointing Israel dengan nama Palestina, nggak Mm-mm. ada, itu nggak ada hubungannya. Saya Ya, saya yakin tidak ada hubungan sama sekali. dijamin Eh, ya, Mas Main ya. Dijamin, iya, karena gini, basic saya programmer ya, saya tahu tidak ada hubungannya, tidak ada script apapun yang mampu mendeteksi social sense dengan technical sense. Jadi apa namanya, untuk Google Map yang bintang 4-nya hilang itu bintangnya karena apa gitu? Apakah karena jarang di maintain atau belum pernah diklaim, atau kalau belum pernah diklaim, apa namanya, atau kalau belum pernah diklaim, kira-kira pernah nggak emailnya itu dipakai untuk yang lainnya. Ini banyak sekali faktornya, saya nggak bisa jawab satu persatu, tapi yang pasti untuk sosial, untuk isu sosial tidak ada hubungannya dengan teknikal. Cara balikinnya ya tadi itu saya sudah jelaskan, silahkan lapor nama dengan email yang digunakan ya, Ibu Mm-mm. ya, Bapak Ibu ya, yang digunakan itu emailnya apa, terus kemudian nama nama profil bisnisnya apa, dilaporkan ke Google Product Expert, atau kalau memang ada komunitas yang bisa dibantu buatin situ. Karena itu yang mudah-mudahan di lokasi Bapak Ibu ada teman-teman komunitas yang bisa bantu. Nah, itu yang apa namanya, yang kita yang kita yang kita coba anjurkan. Terus yang kedua, uh, review spam bintang 1 itu lagi marak. Saya juga nggak tahu itu orang tuh ngapain ya, iseng banget gitu ya Mbak ya. Itu kok sering banget nyepam satu-satu itu ngapain gitu. Iya, betul. Terus kemudian iya, sampai ada namanya kemarin hari Sabtu kalau asal itu ada teman tuh lapor, Mas ini kok orang ini kok ngepam di namanya Pak Edo, Pak siapa itu banyak Mm-mm. sekali. Nah akhirnya yang kita bisa lakukan adalah kita laporkan ke Google bahwa orang itu melakukan spamming, dan dan berharap dari Google menghapus akun tersebut. Karena memang akun tersebut uh, bisa dipastikan belum pernah datang ke lokasi yang dia spam itu, terus kemudian kita nggak tahu motifnya dia apa. Nah, Mm. kalau tadi nih, pengguna mobil tersesat karena ngikutin Google Map Ini sering terjadi jalur ya. ya, saya nggak nyalain Bang, karena gini Bang, Mm-mm. tidak semua orang punya kemampuan membaca navigasi yang sama dengan Bapak Ibu. Saya yakin prosentasenya kalau dibandingkan dengan masyarakat Indonesia tuh 1 banding 1 juta deh. Saya yakin deh, Mm-mm. sampai seberapa mungkin Mbak Cinta itu ke Belasuk sampai nyemplung di got di Jogja. Saya yakin kemungkinan itu 0,000 sekian persen. Kenapa? Karena yang memang kita ya nyetir sih nyetir, tapi ya kan kita tahu kan kalau di sini jalannya udah mulai kecil, yang kita lakukan kita bisa baca kan gitu. Oh ini jalannya jalan kecil, yang kita nyalain di situ ada fitur, selain fitur peta biasa itu kan ada yang traffic dan satellite. Kalau yang fitur traffic kita tahu tuh mana jalan besar, mana jalan kecilnya. Jadi ya nggak melulu, apalagi kalau misalnya nyetir mobil ya, takut misalnya nanti gangnya yang kecil, itu udah ketahuan dong, nggak bisa masuk ke mobil begitu. Jadi saya curiganya nih sama orang-orang ke Belasuk, saking saking bingungnya alamat, nggak fokus, sehingga kemudian muncullah mobil-mobil yang tersesat di alam-alam yang berbeda itu. Kadang sok Gitu keblasok Pak. sawah gitu ya. Kok bisa mobil Iya, mobil sebesar ini masuk ke jalan yang sekecil ini gitu. Kadang kan suka kayak gitu iya, ya. iya, iya. Betul. Ini ada juga nih Pak, ada bagus nih Pak. Review Mm. Google Map menjadi penilaian oleh instansi TPN dari Kemenpan RB sampai Mm-mm. hari ini untuk klaim sebagai pemilik Google Map Review agar bisa menjawab. Sudah 2 kali gagal diterima oleh Google. Apakah itu caranya? Nah, monggo Caranya, Mas Mahen. caranya untuk yang verif tadi itu, isi data sebanyak-banyaknya, detail sedetail-detailnya. Kalau kesulitan, sekali lagi kita punya Google Product Expert dan kita punya teman-teman komunitas yang siap bantu.
Jadi kalau misal memang ini dibutuhkan untuk kebutuhan tadi verifikasi dan penilaian di instansi Kemenpan RB, saran saya seperti itu. Memang butuh waktu untuk verifikasi. Tapi ada juga, saya berapa kali bikin 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 Google Maps ya, Google Map Point itu verifikasinya nggak lebih dari 3 hari kok. Kita ajukan, kita ini kan kita lengkapi datanya, ada fotonya, ada foto rumahnya, ada foto tokonya, ada foto gedungnya. Kalau di mall ada foto direktorinya, terus kemudian apa namanya, detail produknya apa, isinya apa, layanannya apa aja. Insya Allah deh, saya nggak tahu ya itu di sono programmernya gimana, tapi yang pasti sepengalaman kami dan teman-teman itu kebanyakan kebanyakan berhasil dan cepat verifikasi. Hmm. Begitu. Termasuk mungkin kalau yang ada di Jogja, kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan yang tadi banyak disampaikan seperti itu, melalui Jogja Local Guides itu bisa ya Mas Mahen ya? Betul, betul, Nah, itu betul. dia. Selain di Jogja sebetulnya ada saya sendiri juga aktif di namanya Indonesia Local Guide. Nah, Indonesia Local Mm-mm. Guide ini adalah komunitas volunteer untuk Google Local Guide Reviewer yang memang secara aktif memberikan kontribusi dan edukasi bagi pengguna Google Map. Nah, ini Mhm. hampir ada di rata-rata di kota besar ada di Indonesia Nah, di bawah naungan mm. Indonesia Local Guide. Nah, kalau untuk yang di Jogja, beruntunglah teman-teman punya komunitas Yogyakarta Local Guide. Ini kalau misalnya nanti teman-teman masih punya pertanyaan, jangan ragu-ragu. Misalnya waktu yang nggak cukup nih Mbak ya, Mm. silahkan tanyakan di IG saya @mahebi, sudah saya taruh di kolom chat, Ya. Mm. atau di mana, atau di IG Yogyakarta Local Guide untuk komunitas kami. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman agar tidak salah pointing, tidak salah informasi, atau bahkan meningkatkan performa di Google Map. Begitu, Mm. Mbak. Mm. Baik-baik. Ini masih kita lanjut lagi untuk pertanyaannya. Atau Mas Mahen mau memberikan Ya, pertanyaan kepada sobat kami yang sudah bergabung di sini? Oh, ada yang oke. tanya untuk lokasi Ya, Yogyakarta Local Guides-nya di mana, Mas Mahen? Kalau boleh tahu. lokasi kalau kalau sekretariatnya tidak ada secara fisik, nggak Mhm. ada, karena kan memang ini kan komunitas virtual. Iya. Ngumpulnya kami kadang ngumpulnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya, tergantung teman-teman. Karena ini komunitas volunteer, ya otomatis kan kita nggak bisa memaksakan orang ngumpul, tapi sekretariat virtualnya sih silakan kontak ke IG itu Yogyakarta Local Guide. Di Oh iya. beberapa postingan saya di apa namanya, di akun saya di Mahebi Mm. itu juga apa namanya, juga sering collab dengan Yogyakarta Local Guide dan Indonesia Local Guide, sehingga memudahkan untuk ini. Monggo kalau mau Berarti bergabung, bisa kita ajak nanti. sering-sering untuk bisa cek di Instagramnya Yogyakarta Local Guide. Jadi mungkin kalau istilahnya adalah kopdarnya teman-teman Yogyakarta Local Guide itu Betul, juga betul. bisa dicek di Instagram atau biasanya kan di DM ada atau ada link di situ. Nanti Bapak Ibu Sobat kami bisa langsung menghubungi mungkin nomor ataupun akses yang menghubungkan pengen nih untuk ikut bergabung atau ingin konsultasi berkaitan dengan mungkin ada problem-problem yang memang ingin diselesaikan agar nantinya bisa memperbaiki mungkin citra dari tempatnya itu yang mungkin di Google Map sempat mungkin nggak bagus gitu ya, ratingnya rendah ataupun ada data-data yang tidak valid atau ingin memperbaiki, boleh banget di Yogyakarta Local Guides itu ya, Mas Mahen ya. Tentu Mas Ya, Mahen ada ya, di sana, bisa langsung ketemu sama Mas Mahen ya, ya. ya. Monggo, Oke. Mbak. Kalau pas ngobrol sih oke aja. Benar. Nah, silakan mungkin Mas Mahen kalau ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman sobat kami yang ada di sini. Ini untuk hadiah ya. Hadiah ini ada 2 orang yang bisa diperebutkan teman-teman yang ada di sini. Kalau tadi beberapa pertanyaan, nanti dari panitia yang akan memilih siapa yang beruntung. Nah, 2 ini dari Mas Mahen yang tadi sudah mengikuti beberapa
paparan yang disampaikan oleh Mas Mahen, saatnya Mas Mahen untuk bertanya kepada sobat kami yang sudah mendengarkan Mas Mahen pada hari ini. Nanti kalau misalnya Mas Mahen menyebutkan pertanyaannya, silakan teman-teman langsung saja buka akses videonya atau kameranya, silakan untuk perkenalan untuk bisa menjawab seperti itu. Silakan Oke, untuk Mbak. yang pertama, Oke. Mas Mahen. Oke, sebelum tanya, saya mau jawab dulu. Ada yang tanya nih, kalau Google Map yang Mhm. terintegrasi dengan Google Business, supaya nggak diambil alih, caranya gimana? Oke. Saran saya, lengkapi dulu selengkap-lengkapnya. Kalau perlu ada NIB-nya, kalau perlu ada izin yang lainnya, NPWP-nya lampirkan. Karena itu Hmm. akan jadi validasi dasar bagi Google untuk kemudian menguatkan akun kita. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak penanya Wibowo. forum yang ada di sini. Ya, Ya, siap. betul itu. Jadi Oke. tadi Mas Mahen Terus juga yang ya apa namanya note-nya adalah semuanya tuh harus dilengkapi data-datanya gitu ya Mas ya. betul, Mbak. Ya, betul betul, Mbak. Jadi gini, tadi kan saya sempat ngomong tuh, Mbak, biar rumah aman, bisnis tetap jalan, itu Google punya fitur tuh. Nah, fitur apa namanya yang kemudian menyembunyikan alamat rumah Anda. Nah, itu aja tuh. Kalau misalnya itu bisa dijawab, ada hadiahnya tadi, Mbak ya. Iya, itu tadi yang Gitu. pertama ya. Biar dari intinya kayak dari rumah tetap cuan apa namanya seperti itu. Silahkan bisa dinyalakan Ya, Bu. Ya, intinya kameranya. kameranya. Mm-mm. Jadi pokoknya rumahnya aman, tapi bisnis tetap jalan. Nah, ini kan banyak terjadi Heeh. nih. Itu nama Mm-mm. fiturnya apa? Kalau misalnya tahu, nah ada dia ya. Monggo, silakan. Silahkan yang sudah tahu jawabannya silahkan untuk bisa menyalakan kameranya dan langsung menjawab. Ada hadiah menarik yang akan diberikan oleh panitia untuk teman-teman sobat kami, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di sini. Silahkan dari 220 orang, silahkan untuk bisa Oh, menyalakan kameranya. ini 220 beneran nih, Mbak. Ini Iya, enggak, Mas bukan, Main bisa cek sendiri di partisipannya ada 220. ini bukan ini toh, Mbak. Bukan kayak di itu toh, Mbak. Bukan kayak di RCTI itu kan. Penonton bayaran bukan, Mbak. Jadi ini yang mengikuti adalah seluruh Keren, apa namanya mungkin pegawai yang ada di Diskominfo seluruh Indonesia dan persandian yang dari umum dan juga dari UMKM seperti itu, Mas Mahen. keren, keren. Terima kasih, Mbak. Keren. Salut buat antusiasme teman-teman semua. Sobat kami di Citok ini nanti semoga setelah ini akan ada materi-materi selanjutnya ya. Silahkan yang ingin langsung menjawab fiturnya apa tuh namanya tuh. Alamat bisa disembunyikan tadi ya Mas ya. Nomor juga bisa Ya, disembunyikan. ya. Fiturnya apa namanya? Silahkan untuk teman-teman yang ingin menjawab langsung dinyalakan videonya dan audionya dinyalakan. Langsung perkenalan. Silahkan. Oke, siapa yang ingin menjawab? Langsung dinyalakan audionya dari seluruh Indonesia ini ya. Silakan untuk bisa menyalakan audionya. Kalau kalau susah, saya ganti yang gampang deh, Mbak. Oke, Gimana, Mbak? kalau Boleh nggak, Mbak? Ganti yang gampang aja. boleh, Kalau yang boleh. susah, ya. Boleh, Mas Mahen. Ini apa nama komunitas yang bantuin buat teman-teman Google Google pengguna Google Map nih, nama komunitas siapa di Jogja deh, itu aja Silahkan, biar gampang. langsung. Ada Mbak Rania Raisen, silakan nyalakan video dan audionya. Ayo, Mbak Rania. Ayo, silakan Mbak Rania. Tunjukkan Ya, pesonamu, Mbak Rania. halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Mbak Rania dari mana? Oh, dari Bekasi. Dari mana Mbak Rania? Bekasi. Dari informasi. Bekasi, Bekasi. Bekasi Oke. benar. Oh, Bekasi. Oke. Siap-siap. Mbak Rania, silakan dijawab pertanyaan dari Mas Mahen. Yogyakarta lokal drive bukan, Mas? Betul,
Betul, betul. Terima kasih. Betul. Mbak Rania Putri dari Bekasi ya Mbak ya. Iya. Baik, setelah ini nanti bisa dihubungi oleh panitia, mungkin lewat message langsung ya ke Mbak Rania untuk reward yang diberikan. Congratulations Mbak Rania. Applause dulu. Terima kasih Kasih Mbak Cynthia. reaksinya. Terima kasih Mbak Rania sudah langsung menjawab pertanyaan dari Mas Mahen. Yang kedua, masih ada satu lagi. Silakan Mas Mahen. Oke. Yang kedua itu, sama aja lah yang kayak tadi. Kalau di komunitas, kalau komunitas nggak ada, terus kemudian kita bisa lapor kemana? Kalau misalnya kita bermasalah dengan layanan di Google Map. Nah, Tadi saya itu tadi. ngomong Google, itu apa tadi? Monggo silakan. Silakan, ayo langsung saja. Jika ada langsung jika ada masalah, lapornya ke Google titik-titik mana? Silakan, ayo langsung bisa bisa langsung dijawab. Tian Diskominfo Kota Bogor, silakan nyalakan kamera dan juga audionya. Halo Kak Tian. Ya, izin Ibu Cynthia. Siap. Nah, halo dari Kota Bogor. Silakan boleh dijawab. Kira-kira laporannya kemana nih jika ada problem masalah dengan akun Google Maps-nya ataupun yang lainnya? Kalau ada masalah mungkin bisa dilaporkan melalui Google Business Profile Support. Benar? Itu Mas saja Mahen mungkin, Pak. jawabannya? Tadi ulangi Mas, dari mana? Google Business Profile Support. Ya, nama supportnya meskipun ini nggak masalah. Nah, sebetulnya yang tepat itu namanya Google Product Expert, Mas. Tapi nggak apa-apa lah. Tipis-tipis nggak masalah, Mas. Jauh-jauh dari Bogor tadi, kan dari Bekasi jam berapa sampai Bogor. Oke lah, Pak. Oke, Itu, Mas. benar ya Mas Mahen Terima ya? kasih, Pak. It's okay. Baik, terima Sama aja. kasih Katian dari Diskominfo Kota Bogor. Nanti Ya, akan sama-sama, langsung Bu. dihubungi panitia ya untuk pemenang-pemenang yang sudah mengikuti kuis dari Mas Mahen. Terima kasih banyak nanti untuk hadiahnya bisa langsung ke akunnya masing-masing dari penanya tadi. Yang pertama dari Mbak Rania Putri di Bekasi dan Katian dari Kominfo Bogor. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan untuk pemenang nih ya, Mas Mahen, kalau boleh saya umumkan pemenang yang tadi sudah bergabung di kolom chat gitu. Ini ada dua pemenang lagi. Selamat untuk pemilik username Ana_INSP. Halo Mbak Ana. Mbak Ana dan juga Bapak Wibowo. Ada dua pemenangnya di sini. Apakah masih bergabung? Mbak atau Ibu Ana_INSP yang tadi sudah bertanya dan juga Bapak Wibowo. Oke, masih bergabung ya? Selamat untuk Mbak Ana INSP dan juga Bapak Wibowo sudah memenangkan. Iya, terima kasih banyak sudah bergabung di kolom chat kita. Nanti untuk hadiah ataupun rewardnya yang diberikan, door prize-nya ini akan langsung dihubungi oleh panitia Sobat Kami Digital seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Oh, Mas Mahen mungkin sekali ya untuk sebagai penutup penutup dalam sesi kita pemaparan dari Mas Mahen terkait dengan Google Maps ini sendiri dan teknologi di balik perjalanan kita. Ini bisa berikan closing statement-nya untuk teman-teman semua yang hadir di sini, Mas Mahen. Oke, Mbak. Sebetulnya gini, sorry, kok mati sebentar. Ya. Sebentar, di mati ini ya.
Oke, ya, kedengaran jelas, Mbak ya, suaranya. Sudah terdengar, Mas Mahen. Oke, ya, jadi eh, saya yakin ini adalah fitur yang cukup umum, cukup sering digunakan dengan berbagai fitur yang sebetulnya memudahkan pengguna di seluruh Indonesia. Apalagi kita ini kan di Indonesia ini kan ininya banyak sekali ya, pulau kepulauannya segala macam. Jadi uh, fitur ini sebetulnya, fitur di Google Map ini akan sangat membantu dalam proses diseminasi informasi, distribusi informasi di seluruh daerah di Indonesia. Pertanyaannya, seberapakah mampu dari pemerintah daerah, dari unit kerja terkait mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan UMKM maupun dengan sektor swasta lokal, swasta wisata lokal, untuk kemudian sama-sama menggendong fitur-fitur yang sebetulnya gratis dan tidak perlu berbayar. Tapi ini bisa jadi bekal untuk dalam tanda kutip iklan destinasi, iklan wisata tanpa harus menggunakan biaya besar. Kita nggak perlu pakai misalnya digital ads yang per kliknya pay per kliknya itu bisa sampai Rp5.000 kalau dikalikan 100 orang, 1.000 orang, dan nilainya mahal sekali. Ada loh fasilitas gratis meskipun Google Maps sendiri punya fasilitas yang berbayar yang itu pakai ads. Tapi menurut saya dengan validasi data, dengan review yang positif, ini akan memberikan penguatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokalnya. Ini akan menjadi salah satu bekal utama bagi UMKM, bagi pelaku usaha, pelaku wisata untuk kemudian makin mendatangkan dan memvalidasi objeknya agar lebih kemudian bisa diakui masyarakat atau bahkan dinilai baik oleh masyarakat. Kurang lebih begitu, Pak. Mudah-mudahan sepenggal info yang kami sampaikan siang ini bisa bermanfaat. Teman-teman yang ingin bertanya lebih banyak lagi, jangan ragu-ragu, bisa singgah di akun saya, Mahedi, MAHEBHI, di IG. Nanti kalaupun kita bisa silaturahmi, tanya pertanyaan yang lainnya, insya Allah kita bisa jawab berdetail. Terima kasih banyak Mbak Cinta, teman-teman sobat kami yang sudah memberikan waktu, kesempatan bagi saya dan juga teman-teman mewakili teman-teman JLG untuk kemudian bisa memberikan kontribusi langsung ke masyarakat. Terima kasih banyak, Mbak. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak Mas Mahen. Google Maps ini tidak hanya menjadi acuan kita untuk menentukan lokasi yang akan kita tuju, tetapi di balik itu banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dan juga bisa digunakan demi kemajuan kita sebagai pemilik usaha ataupun yang lainnya, agar nantinya apa yang memang kita share seperti itu, apa yang memang kita punya ini bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga kita juga bisa menentukan pilihan-pilihan yang akan kita tuju, baik itu tempat pariwisata, tempat kuliner ataupun yang lain sebagainya. Ini bisa melalui Google Maps dengan segala manfaatnya. Baik, terima kasih Mas Mahen atas kesempatannya pada siang hari ini. Semoga teman-teman semua juga bisa mendapatkan dampak yang sangat banyak dari materi yang sudah disampaikan oleh Mas Mahen dan teman-teman. Tenang saja, materi-materi yang tadi sudah Mas Mahen sampaikan bisa diakses melalui tautan yang ada di kolom chat ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan materinya sekaligus e-sertifikat dengan mengisi daftar hadir melalui tautan yang berada di kolom chatting ya. Jangan lupa teman-teman juga bisa mengikuti Instagram kami yang ada di Sobat Kami, Sob 4TK4MI. Dan kalau mau akses ke Mas Mahen bisa tadi di Instagramnya Mas Mahen @mahebhi, atau yang mau join di komunitas Ya, khusus ya, komunitas di Google Map ini Yogyakarta Local Guide. Bapak Kai. Silahkan untuk bisa join di komunitas tersebut agar bisa lebih banyak tahu lagi tentang Google Maps dan juga manfaatnya. Terima kasih banyak Mas Mahen, sehat selalu. Semoga kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan ya.
Baik, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Sampai Terima jumpa. kasih, sehat selalu. Terima kasih juga untuk semua peserta, sobat kami yang sudah bergabung di Google, di Zoom ya, jadi Google ya, di Zoom pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sehat-sehat untuk semuanya. Kita bisa bertemu lagi di sobat kami Digitalks di episode atau edisi selanjutnya. Saya Cynthia Rina, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh minta reactionnya semuanya untuk menutup Zoom pada kesempatan hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang.